warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deborah Hurireja dengan NIM 22032389. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Tugas ini adalah tugas anatomi fisiologi yang dibimbing oleh Bapak Henry Didharto SKEP NERS MPD. Anatomi sistem pencernaan yaitu saluran pencernaan. Terdiri dari rongga mulut, kavitas oris, faring, esofagus, gaster, intestinum, tenue, kolom, rektum, anus, dan ada organ tambahan, gigi, lidah, kelenjar ludah, kandung empedu, pankreas, dan hati. Rongga mulut. Rongga mulut adalah pintu awal masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Karena itu rongga mulut memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Fungsi rongga mulut yaitu sebagai peranan utama dari saluran pencernaan, area manipulasi suara untuk berbicara, sumber sekunder respirasi, dan sebagai lokasi organ sensorik untuk rasa. Rongga mulut berada di belakang bibir yang memanjang ke atas tenggorokan. Faring atau tenggorokan. Faring adalah karung fibromuskular yang terlihat seperti corong yang besar di bagian atas dan menyempit di bagian bawah. Kantung ini dimulai di dasar tengkorak dan terhubung ke kerongkongan hingga yang vertebra cervix. Keenam faring dihubungkan ke atas ke rongga hidung melalui koana. Fungsi faring. Faring dalam sistem pencernaan memainkan peran penting struktur otot untuk melewatkan makanan dan cairan dari mulut ke kerongkongan saat menelan. Konstruksi unik dan letak faring memungkinkan untuk melakukan fungsi ini dalam pencernaan dan pada saat yang sama berfungsi sebagai bagian dari sistem pernapasan. Yang ketiga, esofagus. Kerongkongan esofagus ini merupakan organ pencernaan berbentuk seperti tabung berotot yang ini memiliki fungsi membawa makanan dari mulut ke lambung. Esofagus ini mendorong makanan dengan sebuah gerakan hasil kombinasi kontraksi otot yang disebut dengan gerakan peristaltik. Panjang esofagus pada orang dewasa ini sekitar 23-25 cm dengan lebar itu sekitar 2 cm. Gaster atau lambung. Pengertian lambung. Lambung ini merupakan salah satu organ pencernaan yang berbentuk seperti kantong serta terletak perut kiri. Rongga perut ini di atas diagram. Nama lain dari lambung ialah ventriculus, sering juga disebut dengan gaster. Lambung ini mempunyai fungsi utama untuk menyimpan serta mengolah makanan, sementara pH lambung ini kurang lebih dari 2 derajat, sehingga memiliki sifat sangat asam. Pada kedua ujung lambung, sebelum serta juga setelah bagian lambung, terdapat 2 buah penyempitan yang memiliki fungsi supaya makanan yang sedang diolah di dalam lambung tidak turun atau juga naik ke organ lain di saat proses pengolah berlangsung. Pada bagian dalam lambung itu terdapat kelenjar-kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Ukuran lambung pada tiap-tiap individu berbeda-beda, namun umumnya itu mampu menampung 1, liter makanan. Fungsi lambung untuk penyimpanan dan mengolah makanan, untuk memusnahkan bakteri dan mikroorganisme berbahaya yang terdapat pada makanan. pH asam lambung yang memiliki sifat sangat asam yang mampu untuk membunuh bakteri yang ada. 3. Memulai pencernaan lemak. 4. Mengubah protein menjadi pepton. Usus halus adalah organ dalam sistem pencernaan yang terhubung dalam lambung.
Usus halus memiliki panjang hingga 6 meter dengan diameter 2,5 cm. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu usus 12 jari, duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan ileum. Usus halus merupakan organ pencernaan yang akan mencerna kim menjadi lebih sederhana. Kim adalah makanan yang telah dicerna di lambung yang memiliki tekstur halus. Fungsi usus halus atau intestinum. Fungsi utama usus kecil adalah penyerap dan mencerna makanan dari lambung. Namun, setiap bagian dari usus kecil memiliki fungsi tertentu, yaitu duodenum berfungsi memecah komponen dari lambung menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Usus kosong, jejunum, digunakan untuk pencernaan dan penyerapan berbagai komponen, terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin, serta komponen lipid lainnya. 3. Penyerapan usus ileum, digunakan untuk penyerapan garam, vitamin B, dan komponen nutrisi yang tidak diserap oleh jejunum. Kolon atau usus besar. Pengertian usus besar. Usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. 7. Rektum. Pengertian. Rektum adalah bagian penutup dari usus besar yang berakhir di anus. Panjang rata-rata rektum manusia dapat berkisar antara 10 dan 15 cm. Diameter dapat dibandingkan dengan usus sigmoid, bagian dari usus besar yang terdekat dengan dubur. 8. Anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Panjang anus kira-kira 4,5 cm. Anus memainkan peranan penting untuk defekasi. Sekira terjadi kelainan defekasi, itu tidak dapat berlangsung normal. Terdapat beberapa otot yang membantu anus agar defekasi. Fungsi anus. Adapun fungsi anus sebagai berikut. 1. Untuk melakukan proses defekasi. 2. Mengatur keluarnya feses. 3. Menahan BAB di saat tertentu. Organ tambahan. 1. Gigi. Gigi adalah alat yang digunakan untuk mengolah makanan saat kita makan. Dengan adanya gigi, kita dapat menggigit, memotong, mengunyah, sobek, dan menghaluskan makanan yang kita makan. Lidah. Lidah adalah alat indera yang berfungsi untuk merasakan rangsangan rasa dari benda-benda yang masuk ke dalam mulut kita. Lidah dapat merespon berbagai jenis dan macam rasa seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Kita dapat menikmati makanan dan minuman karena adanya indera pengecap ini. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah atau liur adalah kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang berfungsi memproduksi air liur. Kelenjar ini pada manusia terdapat di bawah lidah. Produksi air ludah dapat terganggu apabila terjadi dehidrasi, panas dalam, atau disebabkan oleh satu penyebab. Yang kelima, pankreas. Pengertian pankreas. Pankreas adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin, serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Pankreas terletak pada kuadran kiri atas abdomen atau perut bagian kaput. Kepalanya menempel pada organ duodenum. Produk enzim akan disalurkan dari pankreas ke duodenum melalui saluran pankreas utama. Fungsi pankreas. Pankreas memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan dan menghasilkan hormon. Keenam, hati. Pengertian hati. Hati merupakan pabrik bahan kimia yang melakukan lebih dari 500 ragam proses. Hati memperoleh darah dari usus melalui vena porta. Pada waktu keluar dari hati, darah telah dibersihkan dari racun dan kotoran. Hati pun menyimpan beberapa vitamin dan mineral untuk digunakan oleh kita bila diperlukan.
Seseorang tidak dapat hidup lebih dari 24 jam jika hatinya berhenti bekerja. Fungsi hati. Fungsi hati sebagai metabolisme karbohidrat, fungsi hati sebagai metabolisme lemak, fungsi hati sebagai metabolisme protein. Sekian dan terima kasih.